It's a bad thing and a good thing at the same time gitu ya. Bad thing ya macetnya, good things ya berarti everything back to bahkan lebih daripada kemarin, business is normal. Dan kemarin saya ada wedding pas di daerah Pecatu, jadi jalannya ngelewatin DWP gitu ya. Jadi bisa mampir, enggak. Dan itu membuat jalanan super macet gitu ya. Jadi semua jalanan, baik jalan utama ataupun jalan kecil sebenarnya enggak terlalu macet, tapi begitu ada dua arah kita stuck di tengah, jadi macet juga akhirnya. Dan kita sudah memasuki bulan-bulan Natal gitu ya. Bulan Desember itu bulan Natal. Sebenarnya Natal itu diragukan bulan Desember karena begitu banyak argumennya. Karena pada waktu Yesus lahir domba-domba semua ada di depan dan ada yang berargu bahwa kalau Desember terlalu dingin biasanya nggak dikeluarin gitu ya. Dan tanggal 25 Desember itu sebenarnya tanggal di mana mereka merayakan zaman dulu ada perayaan paganisme, maka itu dikatakan 25 Desember untuk melawan mereka. Setelah itu kita selalu dengar bahwa Yesus lahir di kandang. Di Alkitab tidak pernah ditulis Yesus lahir di kandang. Yang ada Yesus lahirnya di palungan. Never say di kandang. Jadi memang apakah itu di rumah karena nggak kekurangan ranjang palungan dan itu semua saya juga nggak tahu karena nggak ditulis dengan jelas dalam firman Tuhan. Ada juga bilang 3 orang Majus gitu ya. Alkitab juga nggak pernah bilang 3 orang Majus. Kalau kita tahu sejarahnya orang Majus itu jalan rame-rame gitu ya, nggak pernah cuma bertiga. Kita sebut 3 karena mereka membawa Mazmur dan Kemenyan gitu ya. Tapi what I'm trying to say, all of that doesn't matter. Semua itu nggak terlalu penting. Yang paling penting Yesus hadir. So we are not celebrating orang Majusnya, we are not celebrating tanggal 25 Desembernya, we are not celebrating mau di kandang mau enggak, kita nggak merayakan itu semua dan buat saya itu nggak terlalu penting. Yang paling penting dan nyata adalah Yesus hadir dalam kehidupan Anda dan saya dan itu merubah banyak hal. Amen? Itu merubah banyak hal. Saya dikasih satu tema transformasi, ya transformation gitu ya. Ini satu tema yang saya nggak tahu mungkin Victa lagi sebel sama saya karena transformasi adalah satu perkataan yang banyak orang nggak suka. Jadi saya harus khotbahkan apa yang Anda nggak suka. Berarti dia nggak suka sama saya. I'm just kidding. But we are talking about transformation, kita bicara mengenai transformation gitu ya, dan kita bisa melihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Transformation adalah kuasa untuk merubah sesuatu. Efesus 1:18-20 dikatakan begini, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. I want you to think about this, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus, berarti Anda dan saya. Dan setelah itu Alkitab katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. 1 Korintus 15:13-14. Kalau tiada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, Tuhan memberikan suatu kekayaan di dalam kemuliaan Dia. Ingat, kekayaan dalam kemuliaannya itu nggak bicara mengenai kekayaan di dalam harga. Kita kalau bicara kekayaan selalu ngomongnya harta. Tapi harta itu tidak ada artinya dengan apa yang Tuhan berikan. Itu pertama. Kedua, Tuhan katakan ada suatu kuasa yang luar biasa. Transformasi itu memberikan sebuah kuasa dalam kehidupan kita. Amen. Tapi untuk sebuah transformasi pasti ada perubahan terjadi. Tapi apa yang membedakan transformasi dengan perubahan? What is the differences between transformation and change? Oke, karena ada satu kata yang saya percaya bahwa transformasi itu tidak mulai dengan diri kita, tapi mulainya dari kuasa Tuhan. Transformation is from God's power. Roma 8:11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu,
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa transformasi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dalam kehidupan Anda dan saya. Yes, ada dan saya. Transformation is not only about changing behavior. Kita selalu berpikir kadang-kadang merubah sikap ya, jadi lebih rajin, lebih mau. That's not transformation. Tapi transformation adalah merubah siapa diri kita. Yang tadinya seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Amen? Sini siapa yang anak Tuhan? Siapa yang pendosa? Loh, gimana nih? Oke, saya tanya lagi. Siapa yang anak Tuhan? Siapa yang pendosa? Tadi saya baru bilang, transformasi rubah Anda dari pendosa menjadi anak Tuhan. Sekarang Anda mau dua-duanya. Listen, transformasi itu merubah identitas diri kita. Oke, Victa aja bantuin saya, sini Vic. Coba ya, bayangkan. Sini Vic. Saya ulang sekali lagi. Ini transformation. Sebelum dia kenal Tuhan, dia adalah pendosa. Ya apa enggak? Ya kan? Pendosa. Nah pertanyaan saya, dia ini menjadi pendosa karena dia berbuat dosa, atau karena dia pendosa, dia melakukan dosa? Ada yang bangun, toel sebelahnya, bangun, oi. Let me repeat. Sebelum mengenal Tuhan, dia seorang pendosa. Oke. Dia ini menjadi seorang pendosa karena dia melakukan dosa. Karena dia melakukan dosa, maka menjadikan dia pendosa. Atau karena dia seorang pendosa, dia melakukan dosa. Satu atau dua? Satu atau dua? Satu atau dua? Satu, dia menjadi pendosa karena dia melakukan dosa. Itu satu ya. Itu satu. Benar? Setuju? Setuju? Bingung. Ingat, Alkitab sudah bilang, karena Adam semua daripada kita pendosa. Kita lahir sudah berdosa. Karena kita seorang pendosa, maka itu kita melakukan dosa. Oke? Sekarang dia kenal Tuhan. Ditransformasikan identitas diri dia menjadi dari seorang pendosa menjadi pindah ke sini. Victa. Menjadi anak Tuhan. Nah, sekarang dia siapa? Anak Tuhan atau pendosa? Anak Tuhan atau pendosa? Kenapa menjadi anak Tuhan? Pekerjaan siapa menjadikan dia anak Tuhan? Pekerjaan daripada Tuhan sendiri. Dia nggak bisa klaim jadi anak Tuhan. Nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang mengadopsi dia, percaya aku mengasihi kau, aku mengadopsi kamu menjadi anak Tuhan. Jadi ini anak Tuhan atau pendosa? Setelah itu dia melakukan dosa. Anak Tuhan atau pendosa? Lah ya tadi kenapa masih bilang pendosa baru angkat tangan? Ya dia tetap anak Tuhan karena yang dirubah adalah status identitas diri dia dirubah dari seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Forever dia anak Tuhan yang bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu Alkitab katakan berkali-kali pun kau jatuh dalam dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Waktu engkau minta ampun dia akan mengampuni. Berarti apa? Dia udah seorang anak Tuhan. Jadi jangan bingung kalau orang tanya kalian pendosa, bukan. Bisa dosa, bisa. Tapi status Anda sekali lagi bukan seorang pendosa lagi, tapi anak Tuhan. Thank you. Saya tanya lagi. Siapa di sini anak Tuhan? Siapa di sini yang pendosa? Siapa di sini anak Tuhan yang kadang-kadang suka jatuh dalam dosa? Pertama, kita ini dirubah karena kuasa Tuhan. Transformation itu datangnya daripada Tuhan. Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal dalam kehidupan kita. Dia yang membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati itu ada di kita. Dia juga yang menghidupkan kita daripada rohnya. Oke, jadi kita ini sekali lagi bukan lagi pendosa tapi anak Tuhan. Oke, ingat, jangan pernah mengaku aku masih pendosa. Enggak. Anda akan anak Tuhan. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi itu tidak merubah Anda dari status pendosa menjadi anak Tuhan.
Anda akan menjadi anak Tuhan. Seterusnya pada waktu Anda percaya pada Kristus. Kedua, transformasi dalam kehidupan kita membuat kita berubah untuk dirubah. We are changed to change. Dirubah untuk berubah. Itu. Kolose 3, 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Alkitab berkata bahwa pada waktu kita merubah identitas diri kita, yang tadi dari pendosa menjadi anak Tuhan, transformasi nggak stop di situ. Kita udah mulai berubah dan akan terus berubah. Kenapa? Pelan-pelan nih satu persatu. Kenapa? Karena waktu kita hidup di sini, kita hidup sebagai seorang pendosa, sekarang kita menjadi anak Tuhan dan kita mulai belajar hidup menjadi anak Tuhan. It's a different way of living. Seorang pendosa dan anak Tuhan. Amen? Saya kasih contoh lagi. Sini lagi, Vic. Tahu gitu lu jangan duduk ya. Janji ini terakhir, habis ini gue pakai yang lain. Begitu gue pakai yang lain, Arnold kabur biasanya. Oke. Maling. Maling. Udah kecil, maling lagi. Justru kecil, cepat deh. Iya, kalau kayak gini susah. Larinya gampang ketangkap gue. Maling dia. Saya raja. Satu hari saya lihat dia, habis maling, ditangkap sama ajudan saya. Terus saya tanya, ini mesti diapain? Harusnya dipenggal tangannya. Waduh, gue lihat kasihan juga nih anak imut-imut lucu gitu istilahnya. Udah deh, gimana caranya supaya nggak dipenggal? Diampuni dan ya raja perlu melakukan sesuatu. Ya udah, gini deh, saya ampuni, saya angkat dia menjadi anak raja. Hari itu status dia berubah, ya kan? Dia dirubahkan dari seorang maling menjadi anak raja. Tadi seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Sekarang anak raja, saya bawa pulang ke rumah. Klek, 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 ke rumah raja. Ini orang gak pernah lihat kerajaan kayak apa. Dia gak pernah lihat istana. Dia lihat istana, oh bagus. Iya kan? Terus saya bilang, udah kamu tinggal sini, semua makanan kamu boleh makan dan itu semua. Dasarnya maling. Sekarang jadi anak raja. Kenapa jadi anak raja? Karena bapaknya raja. Oke, karena bapaknya raja. Kita kenapa jadi anak Tuhan? Karena bapak kita Tuhan. Halo? Karena bapak kita Tuhan, makanya kita anak Tuhan. Jangan bilang, kadang anak Tuhan, anak setan kadang-kadang. Enggak begitu. Bapak kita cuma satu, jangan bingung. Oke? Nah sekarang dia jadi anak raja karena bapaknya raja. Tapi apakah tingkah laku dia udah berubah? Belum. Dia buka kulkas, dia lihat, wih banyak makanan, diambilin semua. Dasarnya kan maling. Diambilin semua, disimpan di bawah kamarnya, disimpan bawah kolong. Terus saya berkunjung ke kamar dia, saya buka, ini kenapa kamar bau babi guling, bau duren, bau segala macam gitu. Ada di situ, saya bilang, apa yang membuat kamarmu bau? Terus saya cari-cari, begitu saya buka kolongnya, ya ampun, begitu banyak makanan di dalam kolong. Terus saya bilang sama dia, hey, you know what? The way you live harus berubah. Ini cara hidup maling, cara hidup anak raja nggak kayak begitu. Kamu lapar, minta dimasakin, tadi dimasakin, dikasih makanan. Itu hidup anak raja. Jadi saya mengajarkan dia suatu perubahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah dirubahkan menjadi dari seorang maling menjadi anak raja. Amen. Kita dirubahkan daripada seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Nah sekarang firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup menjadi anak Tuhan. Lebih enak hidup jadi anak raja atau jadi maling? Jadi anak raja lah. Makanya dia diajarkan untuk terus berubah. Saya ajarkan nih, hidup jadi anak raja kayak begini. Oke, hidup maling seminggu sekali mandi. Anak raja setiap hari mandi 2 kali, 3 kali boleh. Halo? Maling nggak bisa ketemu raja. Maling nggak bisa ketemu raja. Anak raja setiap hari ketemu saya boleh, kamu anak. Right? Kalau maling nggak bisa. Tapi anak raja bisa setiap saat lu mau ketemu gue karena lu anak gue bisa. Can. Right? Maling nggak bisa merintah ajudan saya. Raja bisa. Pendosa nggak bisa ngatur-ngatur setan. Anak raja bisa. Setan yang takut sama kita. Jadi jangan kebalik. Kalau kita nih ketemu setan, wah setan. Kebalik.
Harusnya setan ketemu, wah Kristen dia yang lari. Kita kebalik kita. Because we don't understand the authority that God gave us. Tuhan katakan diberikan kuasa, kita takut sama setan. Saya nggak suka nonton film setan karena suka ngagetin. Tapi kalau ketemu setan beneran, dia yang nggak suka ketemu saya. The only film setan yang saya bisa nonton cuma satu, Pirates of the Caribbean. Ada setannya kan? Ya udah, itu aja. I mean, come on guys, look. Cara hidup kita mulai diajarkan untuk berubah. Kenapa masih takut sama setan anak Tuhan? Come on, you have the power, you have the authority. Nanti waktu lain saya akan ajarkan. I mean, kehidupan dia mulai berubah. Saya mulai ajarkan, anak raja ini kayak begini. Oke? Anak raja kayak begini. Kalau maling selalu bilang, aduh gue maling. Ketemu orang malu. Anak raja beda, anak raja. Emang dulunya maling, tapi sekarang anak raja. Emang dulu kita berdosa, tapi sekarang kita semua anak Tuhan. Senantiasa berubah. Thank you, Vic. Oh ya, Arnold ada, oke good. Ketiga, kita mempersembahkan sesuatu. We present and are transformed. Oke. Roma 12, 1-2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Oke, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengatakan to present, mempersembahkan tubuhmu. Nah, how do you present? Do you understand the word present, mempersembahkan itu? Ngerti arti kata mempersembahkan? Mempersembahkan itu kita diajar, lu harus jaga hidup lu kudus. Bukan begitu, mempersembahkan itu untuk memamerkan, untuk memperlihatkan. Maksudnya apa? Anda dan saya kudus bukan karena apa yang Anda dan saya lakukan. Anda dan saya kudus karena pekerjaan apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib, that's what make us holy. Amen? Apapun yang Anda lakukan gak bisa membuat kita kudus. Mau berdoa 8 jam sehari, gak membuat kita kudus. Tapi waktu kita terima Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya, darahnya ada dalam kehidupan Anda dan saya, itu yang menguduskan kita semua. Dan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan kita apa? Hidup yang bersama dengan Tuhan Yesus. You know God, Jesus is in me. That's what I can present to you. Bukan, Tuhan gue gak berbuat dosa loh. Gue gak ngintip tetangga, gue gak nyolong. Itu yang kita, enggak begitu. What we can present to God is, God, Jesus is in me. Yesus ada dalam kehidupanku. Dan itu yang aku persembahkan padamu. Amen. I'm gonna illustrate one more thing. Arnold, boleh Arnold. Panggil satu orang, Arnold. Panggil satu, bawa satu, siapa aja. Lampu sorot bisa ya, dari atas ya. Coba yang lainnya digelap. Siapa satu orangnya? Hah? Biasalah. Lampu sorotnya boleh di, kamu di sini. Ya, lu di sana. Bisa disorot nggak? Panggungnya digelapin, dikasih lampu sorot aja. Bisa? Nggak bisa? Kalau bisa puji Tuhan, kalau nggak bisa ya puji Tuhan juga. Oke, this is what happened. Oke. We are presenting our body. Maksudnya apa? Mempersembahkan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan. Fokus kita di mana? Di Tuhan. Ini dunia, ini Tuhan. Ngomong lah ya, ini dunia, ini Tuhan. Gitu ya. Fokus kita di mana sebagai anak Tuhan? Kadang-kadang. Kadang-kadang gini loh. Kalau kita lihat ya cerita ya, Lot, Alkitab katakan Lot itu keponakan daripada Abraham diberkati begitu luar biasanya. Sampai kekayaan mereka tidak bisa mencukupi, sampai tanah tempat mereka tinggal, oh good, tidak bisa mencukupi kekayaan mereka. Maksudnya apa? Dombanya banyak, rebutan lumput. Begitu ada rumput, yang gembalanya si Lot bilang, itu rumput gua. Gembala Abraham, gua lihat duluan, gak cukup istilahnya.
Karena mereka begitu kaya luar biasa. Akhirnya Abraham ngomong sama Lot, Lot, you know what? Enggak baiklah kita berkelahi karena kita ini keluarga. Sudah, kamu pilih aja kamu mau kemana, saya ke tempat yang lain. Lot melihat Sodom dan Gomora, dilihat Sodom dan Gomora itu subur. Walaupun tempat itu baik, dia bilang, ya sudah saya pilih ke sana. Dan Alkitab mengatakan Lot berkemah dekat dengan Sodom. Berkemah dekat dengan Sodom. Jadi kalau itu Tuhan ini dosa, kita seringkali berpikir bagaimana kita bisa berkemah dekat dengan dosa tanpa harus jatuh dalam dosa. Berarti fokus kita di mana? Di dosa. Yang penting gue dekatlah sama dosa. Tapi ya udahlah, jangan jatuh dalam dosa. Pornografi gak boleh, tapi Baywatch bolehlah. Kita mulai berkompromi. Right? Mulai berkompromi. Kita berkemah dekat dosa, berpikir yang penting gue gak berbuat dosa. Fokus kita di mana? Di dosa, di Tuhan. Itu yang terjadi dengan Lot. Tanpa sadar kalau orang yang melakukan hal ini, tanpa sadar mereka mulai berkompromi. Alkitab menceritakan pada waktu akhirnya, Lot itu gak cuma berkemah dekat Sodom, dia sudah tinggal di dalam Sodom. Pada waktu malaikat datang, Lot itu di pintu gerbang menunggu malaikat itu datang dan dibawa ke rumah. Dan Alkitab mengatakan satu kota itu homoseksual semua. Tahunya dari mana? Karena Alkitab tulis. Laki-laki tua dan muda datang ke rumah Lot, dikedor pintu rumah Lot, dikatakan Lot keluarkan 2 orang itu supaya kami pakai. Bahasa Indonesianya sopan, supaya kami pakai mereka. Bahasa Inggrisnya so we can have sex with. Nah Lot juga kacau banget nih orang. Udah jangan, ini tamu gue punya 2 anak perempuan masih perawan. Ya udah lu terserah mau diapain. Lah, yang tadinya dia bersama dengan Abraham, hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan diberkati. Tapi dia memilih dekat dengan dosa dan berpikir yang penting gue gak hidup dalam dosa. Tanpa sadar dia terjerat dan jatuh di dalam dosa. Oke. Cerita yang lain. Ada tokoh Alkitab juga namanya Daud. Daud dalam kehidupannya banyak berbuat dosa. Istri orang diintipin, diselingkuhin, suaminya dibunuh. Dosanya banyak. Tapi dia senantiasa melihat pada Tuhan waktu jatuh dalam dosa dan diingatkan dia langsung hancur hati dan dia melihat pada Tuhan, Tuhan you know what, create in me a clean heart. Dia bilang jadikan hatiku tahir. Renew a right spirit, benarkan aku. Cast me not away from your presence, jangan buang aku dari hadiratmu. Jadi dia fokusnya enggak, gue dekat dengan dosa enggak berdosa, tapi dia fokusnya adalah apa? Tuhan, jangan sampai lu buang aku daripadamu. I want to be with you. Itu Daud. Makanya Tuhan katakan, this is the man after my own heart. Setelah semua yang dilakukan Daud, begitu banyak kerusakan atau dosa yang Daud lakukan, tapi Tuhan bisa katakan, this is the man after my own heart. Kenapa? Karena hatinya melihat kepada Tuhan. Dosa iya dia lakukan. Dia jatuh, dia melakukan kesalahan. Tapi hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Dibandingkan dengan Lot, yang mau dekat dengan dosa, dan berpikir, Tuhan, gue dekat sama dosa, tapi kan gue gak berdosa. Yang penting gue gak berdosa. Itu awalnya. Kesenggol perutnya. Berasa jendolannya. Itu Tuhan, itu Lot. Tapi Daud, dia melakukan dosa, tapi dia selalu melihat pada Tuhan, dia bilang, Tuhan, jangan buang aku dari hadiratmu. Makanya Tuhan berkenan. Dan berkenan. Satu cerita lagi. Stay with me sebentar. I think I've tell you this story, tapi aku mau cerita lagi karena this is the story of how I got the revelation mengenai kekudusan bersama dengan Tuhan, transformasi terjadi. Begini loh, bertahun-tahun yang lalu, waktu anak saya masih kecil, kita pernah pergi ke air terjun di Bogor bersama dengan fotografer karena mereka mau ngetes tempat dan kita dipakai sebagai model. Oke, ya model keluarga bersama dengan beruang dan ya anyway. Ya kita pakai, jadi kita ke air terjun. Air terjun yang pertama kita pergi bagus tapi ramai banget. Terus kita pergi ke air terjun kedua ramai juga gitu ya. Nah anak-anak saya waktu kecil tuh suka banget dengan air. Begitu lihat air terjun yang kedua tuh lebih dalam.
Lebih dalam, air terjun lebih besar, lebih dalam. Begitu lihat air, mereka lupa, udah mereka nyemplung langsung main air. Bawa baju ganti, nggak bawa baju ganti, urusan belakangan. Pokoknya nyemplung dulu. Oke? Dan saya duduk situ, saya melihat suatu hal yang luar biasa, yaitu apa? Setiap 15 menit ada orang datang bersihin sampah di pinggir air terjun. Karena banyak sampah di situ. Setiap 15 menit ada orang bersihin sampah di air terjun. Oke? Itu yang dikatakan dibersihin sampah. 15 menit bersihin sampah. Waktu saya lihat itu, saya merenungkan, Tuhan berbicara, itu sebenarnya kekudusan. Kekudusan apa? Kenapa? Karena sampah yang dilempar ke air terjun, itu mental keluar ke pinggir, makanya dibersihinnya pinggir. Sampah itu nggak tahan dekat dengan air terjun. Jadi begini, fokus kita ini jangan bersihin sampah. Capek. Halo? Setiap 15 menit ada sampahnya. Setiap 15 menit kita buat salah. Bentar marah sama istri, bentar marah sama anak. I mean, every 15 minutes we do something yang mungkin, ya saya nggak bilang every 15 minutes, I'm just saying that in our daily life, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini banyak hal, kalau kita selalu bersihin sampah setiap hari ini, capek kita. Dan bukan kata firman Tuhan mempersembahkan tubuh yang kudus, ini begitu, nggak ada sampahnya, bukan. Tapi yang benar adalah kita mendekati dia, waktu kita lempar sampah itu ke air terjun dekat dengan Tuhan, sampah itu mental. Jadi fokusnya di mana? Bukan bersihin sampah, dekat sama Tuhan. Fokusnya di mana? Get yourself closer to God. Transformasi datangnya nggak dari kita bersihin sampah. Datangnya dari waktu kita mendekat pada Tuhan, Tuhan akan bekerja, perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Because if you clean up your mess every time, you'll get tired. Terus lu bilang, aduh kok gue nggak bisa ya lepas dari masalah ini. Ya iya nggak bisa. Karena fokusmu di situ. Coba rubah fokus. Jangan bersihin sampah. But get yourself closer to God. Maka itu firman Tuhan penting. Berdoa penting. Worship penting. The right community itu penting. Itu apa? Membantu kita untuk bisa nantiasa mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kalau enggak gimana? Iya. Di sini kelihatannya doang. Gak ada sampah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Di sini kadang-kadang kelihatan sampahnya, but it doesn't matter. Karena Tuhan akan membuat kita, sampah itu gak akan tahan lama dalam kehidupan Anda dan saya. Amen? So it's matter of focus. Maka itu, transformasi, waktu kita dekat dengan Tuhan Yesus, I have Jesus in me. Dan itu yang aku bisa persembahkan. Bukan, Tuhan gue gak ada sampahnya, udah tiap hari gue bersihin. Iya ada lagi, gak akan pernah enggak, selalu akan ada sampah. Pernah mengalami itu? Capek bersihin sampah dalam kehidupan kita. Ada aja. Why? Karena kita fokus pada hal yang salah. Seharusnya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tadi waktu kita nyanyi lagu selidiki aku. Daud enggak mencari kesalahan diri dia. Mana ya, waduh kadang-kadang begitu kan. Selidiki aku terus lu disuruh cari, ayo ada dosa enggak begitu. Daud bilang Tuhan selidiki aku. Dia minta Tuhan yang menyelidiki dia. Kalau ada hal-hal yang enggak berkenan tolong aku Tuhan. Dia minta Tuhan. Bukan suruh cari sendiri, nah ini lu salah, nah itu lu salah. Enggak begitu. Karena Tuhan, selidik aku. Cari, help me. Kalau ada yang enggak berkenan nih Tuhan, tolong bantu aku. Itu Daud. Hatinya kepada Tuhan. Thank you. Yang terakhir, transformasi dalam kehidupan kita akan merubah fokus kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita tidak untuk diri kita lagi, tapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Maksudnya apa? Fokus kehidupan kita udah berubah. It's not about ourselves, it's about others. About God. Dan waktu kita merubah fokus kita, justru hidup kita diberkati. Hidup kita menemukan satisfaction.
Oke? Hidup kita menemukan sesuatu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang dikatakan di Alkitab. Sebuah research yang dilakukan dengan 3 orang profesor, 1 Stanford, 2 Harvard kalau nggak salah, atau kebalik, saya lupa gitu ya. Mereka membuat research my human behavior. Dan mereka menemukan satu hal, yaitu apa? Orang yang hidup bukan untuk diri sendiri, mereka yang aktif, apakah itu dalam pelayanan dalam gereja, dalam komunitas, dalam yayasan, pokoknya mereka yang aktif melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hidupnya lebih panjang, lebih sehat, gajinya lebih bagus. Itu research. Maksudnya apa? Saya percaya karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, and God is a giver. Waktu kita mulai melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, kita mulai menemukan jati diri kita dan kepuasan kita di dalam Tuhan. So when we start to follow Jesus and serve Him, dan melakukan sesuatu hal, fokus kita berubah. Karena selfishness, kalau fokus ke diri kita, kills. Dosa masuk pertama adalah apa? Selfishness. Iblis membuat manusia fokus pada dirinya. Iblis tidak membandingkan Tuhan dengan dia loh. Enggak. Iblis gak bilang sama perempuan, ikut gua lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Dia membuat manusia fokus pada diri dia. You know what? Perempuan, Tuhan ciptakan kamu bagus. Fokus diri, ya gue bagus. Terus selalu dikatakan apa? Tapi lu bisa jadi lebih bagus. How? Makan buah itu. Lu bisa kayak Tuhan. Fokusnya kemana? Ke diri sendiri. Iya nih, kalau gue jadi kayak Tuhan bagus. That's how advertising work sampai sekarang. Lu tuh kurang bagus. Kalau lu pakai produk gue, lu bagus. That's how advertising kan. Zaman dulu saya nggak tahu, pernah ingat gak gue? Pernah dengar lagu ini, lagu itu kan. Itu ceritanya adalah apa? Orang lagi kerja di pizza, tapi karena minum bir, terus imajinasinya berubah. Sekarang dia di pantai, bukan pijit pizza, tapi pijitin cewek. Kurang lebih gitu advertising. I mean, it's like, no, that's not happening. Atau ada yang advertising zaman dulu ada yang mobil gitu ya. Wah, perempuannya mau melahirkan. Terus buru-buru pakai mobil itu. Jadi waktu mobilnya kebut, kencang, istri yang mau mengalir tenang di sebelahnya. Itu yang buat iklan gak punya istri yang mengandung pasti. Dia gak tahu, cepat. Sorry. Tapi saya pernah mengalami, istri saya mengandung 2 kali. Saya sangat berhati-hati. Padahal itu gak di mobil, udah tenang di rumah sakit, tetap aja. The point is, look, focus on self will kill you. That's not how God's work. Bukan itu cara Tuhan. Waktu Tuhan merubah identitas diri kita, ditransformasikan, fokus kita pun berubah. Kita melihat Tuhan lebih daripada melihat diri sendiri. Yuk kita bangun berdiri bersama-sama.